Gue percaya kalau sebuah tujuan besar bisa dimulai sama movement kecil yang dilakukan sama masing-masing orang. Kebanyakan chef-chef yang buka usaha itu idealisnya tinggi. Bikin menu ya sesuai Apa yang dia mau. tapi nggak laku. Oke. Mantap. Keren. Mantap. Oke, siang ini gue ada di daerah Prapanca. Gue mau nyoba ada satu tempat makan. Ini restoran yang basicnya mungkin makanan Indonesia nih menu-menunya nih. Cuman gue udah ngincer ini dari lama dan kata ini punya selebriti. Tapi dia nggak jual lama guys. Ini katanya enak banget di sini. Gue pengen coba mesen semuanya dari appetizer, main course sampai dessertnya. Bahkan katanya mereka punya satu minuman yang khas banget. Udah kita langsung aja. Kalian temenin gue makan hari ini. Let's go. Yalah, Mi. Lu ngapain di sini? Ngapain di sini? Hah? Akhirnya ketemu di sini. Lu Udah. kenapa ketemunya di sini, mah? Udah, Ini nih mah minum bukan keren, minum keren. Hah? Gua pesennya es libo satu ya. Itu enak katanya. Lu traktir? Iya, traktir. Ini gue udah. mau ngonten nih. Biar kayak orang kaya traktir. Oh, ya orang kaya. Boleh, boleh, keluarin deh. Nih, lu kan lihat nih, gelas gua gede banget ini. Salah lo. Ini pot bunga lo, pot kembang apa yang lo minum tuh ada kembangnya tuh. Ah, salah. Tahuan nih Mas, orang jauh. Ini jauh udah nggak usah diminum, orang di pajangan. Kok bisa lo bisa mau ke sini? Kayaknya lagi ada konten tadi perasaannya. Gua tuh mau konten nih- apa di restoran ini? Gue tuh niatnya mau makan siang. Terus? Karena kan kantor gue dekat situ tuh, editor gue di situ semua di Kemang. Terus? Gue nggak expect ketemu lo di sini, lo kan Bekasi. Kalaupun kerja di Gading Serpong. Emang salah apa gua kalau Ya misalnya nggak apa-apa, cuman main kan jauh-jauh iya, gitu. Lo kan jarang nih di Iya, sini. iya, iya. Tapi gue pengen ngobrol Apa sama lo nih? nih. Lo ada dalam rangka apa ke sini? Lo makan doang? Atau emang lo lagi nyari inspirasi? Bikin chef tuh, lo nyari inspirasi menu, lo nyari apa? Lalu sekarang lagi sibuk apa sih? Bro? Gua kayak orang-orang, gue butuh hidden gem, gue butuh ketenangan buat nyari inspirasi, gaya banget gue ya. Iya. Gue butuh ketenangan, nyari inspirasi. Menu apa yang gue bakal bawa nih di event nih kayak gitu. Oh, Bentar lagi oke. soalnya gue ada event juga. Lo kan yang gue tahu sekarang ini lo chef juga. Lo juga ikut, ibaratnya ada klub bikers, lo aktif di komunitas itu juga. Ngeri, ya. Sekarang yang lo lagi jalan nih, lo lagi nanganin berapa restoran sih, Mi? Gila, ada bahasa menanganin beberapa restoran. Iya, ya Gaya bener kan? banget. Lo kan, Oh iya nih, pesanan nih favorit katanya Iya, di sini. lo lagi sibuk di berapa tempat nih Mi, sekarang? Kan lo Ya kan pasti kegiatan setup-setup. gue sih satu, gue ngurusin satu yang lu udah datang kemarin kan, nge-review sama Oke, Borders di Gading ya. Serpong. Terus ada cooking class gue Japanese, belajar sushi. Terus gua ya kegiatan gue menerima food consultant kayak gitu. Yang kemarin ada street sushi, itu juga mau di develop juga, mau dirapihin juga. Ya apa aja lah, intinya halal. Kalau lu Benar. gimana? Gua kan di YouTube kan upload 3 kali seminggu konten kuliner, gua ke UMKM, kadang Bagus gua juga dong. keluar kota, Ngangkat ya kan. UMKM dong ya? Bener, karena emang goalnya ke situ. Selain gue juga punya manfaat buat gue sendiri, semoga apa yang gue kerjain ada dampaknya sedikit buat orang-orang yang gue liput kayak Iya, gitu. gue ngeliat konten lu seneng banget sih, gue ngangkat
lu ngangkat UMKM, Yoi. mudah-mudahan bikin rame UMKM itu. Amin. Tapi kan kita masih sama nih F&B nih. Cuman Nah. bedanya gue makan, lu yang masak. Iya. Lu udah berapa lama sebenarnya? Berarti sebelum kompetisi Master apa ya? Ah. Ber- Berarti sebelum kompetisi MasterChef, Ah. lu juga udah berkecimpung di dunia masak dong? Iya, gua itu dari 2010 mungkin ya. Oh serius? Iya, gua bingung lulus SMA ngapain, gua anak IPA ngapain kan. Lulus SMA gua bingung ngapain, gua kerjalah di mall-mall lah kayak gitu. Jadi tukang cuci piring gua. Lu nggak ada background sekolah masak? Tidak ada, gua anak IPA. Serius? IPA banget gua. Jadi lu bener-bener mulai dari bawah cuci Dari piring? bawah banget cuci piring, dimarah-marahin, buang sampah, disuruh-suruh. Wah. Ini gue belum tahu nih. Kita berapa lama temenan, cuman gue belum pernah Lu nggak pernah ceritain ini. nanya. Gila, gue sedih Makanya nih. kita Sedih gua. gali-gali nih. Nah, gali-gali. Lu bener-bener, karena sebenarnya orang kan mulai karir, itu kan lo dari cuci piring apa segala macam, lo nggak ada tujuan untuk belajar masak dong, cuma untuk Nggak menyambung ada. hidup Nggak dan ada. nyari penghasilan Gue dong. nggak, pas lulus SMA gue belum tahu passion gue apa, Passion lu passion di gue mana? apa. Pas gue masuk ke kayaknya passion gue ini deh. Gue tekunin. Gue hampir nyerah gue waktu itu. Kok gini aja, jenjang karirnya lama banget ya. Daftarlah ke BCA gue. Iya Ke kan? sebuah bank swasta tuh ya. Iyalah itulah. Kayaknya Nggak nggak cocok cocok. kayak kantoran gitu. Gue pengen kayak orang-orang ber-ID card gitu loh. Jadi lo abis itu balik lagi ke F&B? Balik lagi. Terus itu lo masuk ke tahun berapa sampai lo akhirnya memutuskan kayaknya gue harus masuk kompetisi? 2010. Start 2010, naik turun buka usaha, akhirnya jatuh pas di Covid. Aha. Gue udah ikut MasterChef itu udah 5 kali ya. Season berapa kali. Season 10 akhirnya gue iseng-iseng daftar. Iseng-iseng Yang keterima daftar. season 10. 10. Lo kan satu season sama Raihan, Rehan, ada Abdi, Una, ada Una, Ami, banyak, Gio, gitu-gitu ya. Yang mana Itu gue sebenarnya. awalnya iseng-iseng doang. Nah, jujur gue MasterChef yang gue nonton banget itu season lo. Ya wajib lu nonton itu aja. Iya, nggak makanya usah. gue Season 10 aja ketika wajib. ketemu lo gue familiar. Ada siapa? Raffi ya? Iya, Raffi. Ada Raihan, ada Abdi, Una, siapa Itu lagi yang tuh? trending terus kan ya? Iya, SMP 10 ya? ada gitunya tuh lo ya. Iya. Tapi kan lo kan pasti masak, Ah, ada inspirasi nggak ketika lo lihat orang nih atau chef yang udah terkenal kayak gue pengen jadi kayak dia. Ada nggak sih sosok yang pengen inspire lo gitu? ya pasti ada lah bro. Lu Siapa? juga kan ada inspirasi kalau Betul. food blogger gimana. Kalau gua pasti ada nih. Acuan gua pasti pertama basic gua kenapa gua suka cinta makanan pasti orang tua kan. Oh, oke. Orang tua ibu jago masak banget gitu. Gue sampai detik ini gue nggak berani masak di rumah, takut dikomplain. Rasanya Karena beda. panutan lo tuh ibu, yang mana Chef Dina mah sebenarnya kalah. Iya kalah. setuju gue, Iya, benar. karena ibu tuh masak pakai hati, Benar. takarannya nggak ada tuh Nggak yang ada, kayak nggak ada. ibaratnya 1 sendok makan udah. Ini kayaknya kalau misalnya orangnya 5 orang, segini jebret, enak. Enak. Iya makanya. Kedua, panutan adalah chef yang gue ngikutin tuh chef Max dari Bali. Dia ngebawa masakan Indonesia, chef Theo, chef termasuk gue belajar banyak sama chef Eko. Waktu itu gue iseng-iseng daftar master chef diterima. Cuman gue perhatiin lo adalah salah satu jebolan yang berhasil lah. Maksudnya lo kan amin. menggunakan kompetisi untuk sebagai Gak munafik sih sebenarnya sih. launching pad kan, batu loncatan, enggak. stepping stone lah. Heeh. Sekarang gue ketemu lo dengan lo udah pernah handle restoran ini, lo megang bar ini, lo megang itu, gokil lah. Iya. Cuman anyway kita mau bahas dulu soal minuman yang kita minum sekarang yang traktir gue nih. Lo minum apa? Kalau gue kan ini es libo nih. Es libo ini seger banget karena yang gue perhatiin ini ada Dari apa itu? Tadi gua pilih itu kayaknya lu butuh kayak konten tuh kurang seger-seger. Gua pilih ini nih. Ini tuh ada Kayak timunnya, lime, lemonnya, ada aromatik serehnya. ini serai sama kayaknya sirup hijau nih melon. Nah, ini Nah, kalau lu gua apa ini. tuh? Ada bunganya tuh, gue pikir tadi awal lo minum pajangan. Tadi ada madunya juga, ada lecinya juga, strip leci, ada apanya lagi ya? Dengar-dengar gitulah, ada lengkap lah. hydrokoko. Nah, Iya. ada rasa gitu-gitunya lah. Enak. Lu mau cobain? Tadi gue udah nyoba dikit. Tadi kan gue minta lo nih, off cam aja. Ini gue bener gak? Ini gue bener gak megang gelasnya? Apa harusnya begini? Nggak tahu gua coba. Oh, gitu. Tadi Gini gua aja ya. gaya-gayan Kayak aja, gua orang-orang gini-gini kayak orang minum wine gua.
Ini seger banget, Bu. Ini seger banget. Ini kelapa. Terus ada tadi madu ya kan, sama Oh. soda ya. Ini yang melek. Tapi Dijual di bulan puasa laku nih. nah, mumpung kita ketemu, kayak kita enak ngobrol banyak. Ngobrolnya sambil tapi makan. Oke, sip. Pas, kita jodoh kayak Bray. Jodoh. Langsung kita Lu pindah lapar, sana udah aja kelihatan muka lu lapar. Ayo. Kayaknya dari muka lu itu lapar, Itu gua terakhir makan. dia. Gimana? Tadi kan gue udah mau konten nih, ketemu lu kita ngobrol sambil makan aja. Ngobrol sambil makan. Gue tau lu sering banget kesini, jadi Tapi gue bakal jelas. percayain kalau aja kira-kira gue harus mesen apa kalau lagi di sini. Oke, ayo. Di meja. Mi, Kenapa? ini biasanya kalau sebelum makan, kita kan harus pesen appetizer dulu Iya, nih. kayaknya seru deh kayaknya. Nah, lu tuh punya ada satu menu appetizer favorit tuh nggak? Yang lu suka banget masak itu? Gue sih lebih suka ke platter sih, sebenarnya platter yang misalnya langsung satu paket, gak usah milih-milih banyak gitu. Tapi yang Indonesia, chicken wing kayak gitu sih lebih enak. Platter Indonesia tuh biasanya nggak jauh-jauh dari gorengan nggak sih? Bener banget, kayak singkong, kayak tahu goreng, bakwan, banyak banget. Kalau lu gimana nih? Gue jujur sebenarnya lebih suka platter yang gorengan sama. Gorengan? Karena kan biasanya platter itu kan ada sosis ya kan, ada kentang goreng. Nah, kayak gitu. Yang harus ada di platter menu Indonesia menurut lo apa nih? 4 item deh. Gue sih biasanya tahu. Tahu. Oh iya, Ah iya. Ya, oke. nah. Terus tahu. bakwan, Oke. terus cireng sih sebenarnya. Cireng. Sih lebih enak. Kalau cireng tuh Mas, Thank you. thank you. Menurut gue cireng tuh harus ada kayak bumbu rujak itu nggak sih lebih enak? Sebenarnya gue lebih suka original. Nah, nih lihat. Ini Gila sih. ngomong-ngomong semuanya ada yang lo sebutin nih. Ada Ah. tahu, terus ini ada bakwan jagung, ini singkong, kulit. Nah unik nih, sosis Solo. Oh, iya. Sosis Solo ini menurut lo platter ini nih konsepnya lebih kemana nih? Lengkap ya, kayak gini nih kayak beneran Indonesian platter banget gitu loh. Menu Nusantara ya, Menu paling Nusantara. yang agak nabrak dikit si kulit nih. Ini kulit nih, tapi kulitnya unik nih, lihat nih. Iya bener. Kulitnya aneh nih, kulitnya unik ini kayaknya. Ini nih kuning. Teksturnya beda ya. Nah, kuning-kuning ini kremesan ya Bray. Kremesan ditambah nih lihat. Ini masih ada kayak gini putih. Coba gue lihat dulu. Cobain dulu. Kita coba kali ya. Boleh coba nggak sih? Boleh. Boleh langsung aja ya. Wow. Dia ini gorengnya garing banget ya. Garing banget. Ini juga nih kayaknya putih-putih gini pakai ini deh. Kayak tepung kayak maizena gitu deh. Jadi putih. Biasanya kan coklat ya. Ya. Ini mah kayaknya coklat. Jadi mereka pakai campuran lain di tepungnya ya? Apa dia original doang tapi dengan api yang gede jadi kayak gini nih. Keren banget ya. Karena ini hampir sama treatmentnya kayak paru kering. Paru ya kan? kering, benar. Paru kering, usus kering. Dan rasanya jadi sama. Ini kayaknya proses masaknya benar-benar gimana nih? Mi? Ada Api. dikeringin dulu apa gimana? Kayaknya dikering dulu terus apinya gede nih. Ini keren banget. Kok kurang pakai cabai. Kalau gorengan harus pakai cabai. Ada sambal lagi, ada mayones lagi. Ini kayaknya sambal ini deh. Bawang? Sambal bawang ya. Ini ngapain? Cakalang? Cakalang deh. Coba kita cium dulu ya. Yang gua... Nah, Ya, cakalang. Smoky ya. smoky. Satu makanan Apa? platter yang paling gue suka. Apa? Singkong, men. Gue entah kenapa sama singkong tuh lemah banget, nggak bisa nolak. Dan gue senang ada pilihan singkong di sini. Kalau gua adalah tahu isi. Tahu isi, oke. Gua apa namanya? Tahu isi emak gua sih paling enak sih. Oh, oke. Berarti lu awalnya suka kuliner tuh emang bener-bener dari masakan nyokap ya? Benar, gua tuh kenal kuliner itu dari nyokap gitu, belajar teliti, masak pelan-pelan dari nyokap banget. Terus gue lihat ini kayaknya 2 tahu. 2 tahu dibelah 2. Iya, gede banget ya. Apa 4 ya? Apa dia bikin? Karena potongannya nih begini nih. Ini 4 ya? 1 tahu jadi 4 ya? Tahunya juga ini kayaknya tahu kotak deh. Jadi bagi 4 langsung, bukan tahu yang biasa tahu kulit yang isi doang gitu loh. Biasanya kan tahu isi kulit ya. Lo pernah nggak nemu satu kombinasi platter yang isinya aneh? Kira-kira misalnya nih Indonesia nih, tiba-tiba ada makanan contoh Afrika atau apa gitu yang ibaratnya nggak match. Pernah nggak lo?
yang gue alamin pernah nongkrong di mana aja, kebanyakan platter ya sosis. Oke. Gue belum nemuin yang aneh-aneh sih sebenarnya. Western ya kebanyakan. Jangan sampai gue ke platter-platter street food Thailand. Oh, Ada takutnya ada kalajengking, ya. jangkrik gitu ya. Jangkrik, takutnya Iya. gitu. Gue nggak pernah ngebayang platter Ngebayangin di kan resto platter. Thailand ya. Nah, ini mah ini paling enak nih. Coba. Singkong dipakein sambal cakalangnya. Roa kayaknya nih. Oh, roa, Bener Kok kan? cakalang, Roa. Kalau bener, singkong tuh cocoknya roa. Iya, iya. Biasanya orang Manado kayak gitu. Coba. Enak. Enak banget. Wah, kita gua harus nyobain sih. Roanya enak banget. Hah? Roanya seriusan? Enak banget. Wow. Kegiatan lu apa hari ini? Biasanya YouTube lu lebih kemana sekarang? Gue perhatiin sekarang tuh tambah wow banget nih kayaknya. Amin. Nah. Gue masih street foodan sih. Cuman sekali-sekali ngobrol sama temen, ngobrol sama lo enak emang di restoran kayak gini. Chill, santai, musiknya Wah, juga nggak terlalu tunggu. kencang. Roanya smoky banget bro. Gila ya? Gila sih. Enak banget deh. Hmm. Pertama kali gue liat platter ada sosis Solo. Ini idenya dari mana ya? Nah, dan sosis solonya dia agak besar ya. Biasanya sosis solo yang lebih kecil ya. Hmm. Gitu. Yang gue kenal. Tapi nggak tahu versi di sini. Sosis solo isinya kita nggak tahu ayam kah atau gimana, kita cobain. Kita belah. Kita belah. Jadi sekarang lebih ke tetap Street food men, nyawa street gue food di terus. street food. UMKM. UMKM, Ah ini tebel bro. suiran ayam. Suiran ayam tuh. Wangi bro. Enak sosis Solo pakai apa, Bray? Original dulu. Original dulu. Original dulu, jangan Pastikan dipakai. kita nyobain. Karena ada juicy-nya di sini nih. Ini kalau di gini, Ah, kelihatan bener padat kan? isinya ya. Sosis Solo menurut gua jangan pakai campur apa-apa, pakai cabai rawit aja. Cabai rawit, setuju gua. Kita Kayak nikmati. platter ini nih, menurut gua pilihannya banyak banget. Banyak banget. Banyak banget seleksinya variatif banget. Dari kulit, dari tahu, dari perkedel, dari risol, sampai singkong, plus sambelnya juga dikasih sambal Roa roa, sih, terbaik bawang, iya, sama mayones. Ini mayones kita pakai apa nih? Belum ada nih. Biasanya temennya nih. cocoknya kalau ini risol. Risol nih ya? Risol mayones kan biasanya. Tapi gua lebih suka ke kulit sih. Gua aneh nih bisa bikin kulit kayak gini nih. Ini ragut apa smoke beef nih? Tebak-tebakan ya? Reget. Ragut ya? Iya, coba ya. Bacanya ragut ya? Iya, kayak gua kan Inggris banget. Gue kelihatan ya, lidahnya Tangerang banget ya ngomongnya. Gua Inggris Bekasi. Wah, Inggris Bekasi. Gue juga dulu mantan warga Bekasi. Iya. Smoke beef coy. Wah iya benar. Smoke beef ya tandanya pakai mayones. Oh iya, mayones. Nah, gas. Kita nih dari tadi ngomongin soal sosis Solo, Sosis Solo. Jawa Tengah. Dan gue nggak pernah ke kota Solo. Gue belum pernah ke Belum kota pernah Solo. ya. Cuman pasti ada satu menu Jawa Tengah yang gue Apa? yakin lu udah pernah nyoba. Apa tuh? Namanya garang asem. Garang asem. Nah. Bukannya garang asem itu banyak, bukannya di Solo doang. Nah, karena gue tuh jujur mertua gue tuh orang Semarang. Terus sering lah gue makan garang asem kayak gitu kan. Gue pernah riset garang asem tuh ternyata nggak cuman dari satu kota aja. Bener cuman banget. masing-masing kota di Jawa Tengah tuh mereka punya versinya sendiri bang. Kebetulan di Lumpang Mas ini mereka punya menu garang asem. Lo udah pesan? Udah pesan. Udah Nanti pesan? tinggal nunggu. Gue pengen tahu garang asem mereka tuh versinya Benar. seperti apa. Oke, ntar gue lihat ini garam asemnya ini dari Surabaya kah, Jawa Timur? Oh, bahkan sampai Surabaya. Surabaya, ada khas Bali juga. Oke. Semarang pun ada berbagai macam, ada Pekalongan, ada Lasem. Jadi ya kita lihat ini garang asemnya itu versi apa nih? Oke, kalau misalnya lo bedah nih kata-katanya garang sama asem. Garang tuh kan kayak gahar, pedas, asem tuh asem kan? Asem. Kenapa namanya garang asem? Apakah dia pakai asem? Emang spesifik karena dia harus asem? Apa gimana sih Bray? Gue sebenarnya kayak sering makan, cuman gue tuh kan nggak pernah yang ngulik-ngulik banget karena gue juga nggak bisa masak kan. Lu Iya. sebagai chef pasti ngulik. Tapi kenapa asem itu karena dia pakai belimbing ulu. Iya. belimbing Jadi dulu. asam segar Bener. gitu. Ini dia nih. Oh ini udah nyampe. Ya Kita cobain. kita lihat. Oh, dia pakai ayam kampung. Ayam kampung. Ini tomat hijau sama ada serai juga. Nah, ini menurut lo karakternya lebih kemana nih? Karena kalau garang asam, yang gue tahu ya, kuahnya agak kuning, thank you. Ya. Bahkan ini menurut gue
asamnya ini agak sedikit tertutup. Cuman kayak mereka punya ciri khas sendiri. Spesinya lebih kuat dikit. Ada aftertaste-nya, spesinya, chilinya. Kayaknya mereka punya ciri khas sendiri. Iya kan? Kalau lu pernah masak garang asam nggak, men? Pernah. Oke. Tapi gua lebih ini kan nggak asamnya itu dari tomat hijau. Iya benar. Gua lebih dapatnya asam lagi pakai belimbing ulu. Tiap daerah di Jawa Tengah mereka punya versinya masing-masing dong. Iya. Padahal aslinya kalau gue Google tadi ya, gue nggak tahu, semoga benar. Correct me if I'm wrong ya penonton ya. Awalnya dari Grobogan. Bener. Bener Terus banget. di Semarang ada versinya, di Solo ada versinya. Mungkin ibaratnya ibu-ibu, tuh bikin apa tuh? Oh garang asam, gue coba bikin mungkin awalnya kayak Iya, gitu. ini cuma karena kenapa pakai garang asam butuh seger-seger karena cocok buat cuaca panas kayak gitu. Pokoknya enak. Yang paling unik adalah garang asam. Ya, garang asam tuh garang asam Bali. Oh garang asam Bali. Dia pakai genep wawangen namanya. Bedanya apa sama bumbu genep? Sama aja, tapi dia bumbu wangen itu ada 13 jenis. Tapi 11 jenis. Tapi buat garam asam itu pakai yang gua takutnya salah nih ya, orang-orang Bali dia pakai 11 jenis. Nah, kayak gitu. Kalau Pekalongan ada juga garang asam Pekalongan. Tapi dia pakai daging, mirip kayak rawon. Mirip kayak rawon. Di Sumatera ada mirip kayak rawon tapi garang asam pindang. Pindang? Mirip juga. Nah, beda pindang sama asam itu apa, men? Bedanya apa, men? Cuma dikasih aja. Beda itu doang. Ada yang pakai asam yang gue tahu telur pindang tuh kayak telur apa? Bacem. Tapi kalau di Sumatera asamnya itu pakai bawang batak, lebih strong. Bawang batak. Bawang batak. Asam batak, bukan asam bawang. Batak. Asam batak. Dia kayak jamur kuping tapi itu asam banget. Itu enak. Oke, udah nyobain garang asam. Nyobain garang asam. Flatter. Sambil nunggu, lu kan bisa dibilang lu adalah celebrity chef. Nyala banget gua. Gila. Yang ikut sibuk ibaratnya di operasional dapur. Jadi lo chef industri juga, celebrity chef juga. Otomatis ketika lo in charge untuk operasional di sebuah restoran, lo harus beradaptasi terus sama menu-menu baru yang lagi Benar. Lo perhatiin, lo bener-bener ini nggak sih memperhatikan tren-tren di dunia kuliner? Perkembangan kuliner. Iya, kayak menu apa yang lagi ini yang kira-kira bisa lo taruh di restoran lo memperhatikan nggak sih sebenarnya? Ya, boleh, silakan. Kalau perkembangan kuliner itu wajib seorang chef, apalagi yang berkecimpung di kitchen itu wajib. Apalagi berkecimpung di para chef-chef yang mau belajar. Kebanyakan chef-chef yang buka usaha itu idealisnya tinggi. Bikin menu ya sesuai apa yang dia mau. Tapi nggak laku. Tapi gue tetap menerima semua perkembangan ini kayak gitu. Kayak dari makanan UKM, dari peralihan Indonesia naiknya sekarang ke masuknya Indonesian modern. Nah kan, sekarang platingan Indonesia udah bagus banget kayak gitu. Sausnya dijadiin tekniknya tekniknya pakai teknik-teknik western, kayak teknik-teknik yang bener-beneran yang biasanya nggak dipakai ke Indonesia. Biasanya garnish pun pakai timun tomat selada doang, sekarang udah pakai microgreen, pakai puree, pakai saus. Teknik sebenarnya teknik pemasakan aja yang kita harus untuk memajukan masakan Indonesia dan menerima menu-menu itu bisa nggak kita serap untuk berkembang kayak gitu. Kalau misalnya kita stay di sini terus, nasibnya kayak itu HP Nokia, ya kan? Iya. Bener kan? Dulu ini Engage Kidi nggak menerima perkembangan ya kalah, bro. Sebenarnya lu kan ibaratnya lu lebih ke chef yang masaknya itu makanan-makanan Jepang, Western. Apa sih isunya dari makanan kita yang kaya banget nih, ibaratnya orang Indonesianya banyak, harusnya penikmatnya juga banyak.
terus lu masukin makanan Indonesia yang menurut gua rempah-rempahnya itu lebih kaya dari makanan-makanan di negara lain. Kira-kira kita punya tempat nggak sih di pasar internasional lah bisa Oh, dibilang kayak gitu? misalnya kayak di Thailand orang pada pergi ke sono street foodnya di situ semua, Ya, satu tempat. Di kayak- Indonesia nggak bisa. Kenapa tuh? Karena di Indonesia terlalu banyak makanan enak. Kenapa? Gue bilang rendang itu paling enak di Indonesia. Tapi orang orang Bali tidak terima masakan Bali ayam betutu lebih enak. Oh, jadi kita terlalu beragam. Beragam. Jadi kalau misalnya lo, Ya. oh thank you. Oh, ngaran. Oke. Jadi kalau lo misalnya naruh satu market Indonesian food yang ada cuma rendang itu banyak orang nggak terima, kenapa makanan gua nggak ada di Iya. situ? Oh, oke. Benar. Kita ke Kalimantan dia punya. Ya. Ke Manado kita ada woku. Ya, Makassar juga punya makanannya Iya sendiri. kan, palu basah. Jadi Indonesia tidak ada sebenarnya yang signifikan banget. Jadi gitu Bang. Jadi Indonesia itu nggak bisa menentukan signaturenya dish Indonesian food karena Indonesia itu terlalu banyak makanan enak menurut gua sih. Oke. Menurut gua ya, kita nggak tahu ya. Tapi gue pengen nanya opini pribadi lo aja. Waduh, apa tuh? Dengan kita punya keragaman makanan yang kayak tadi nih, maksud gue Bali punya, Jawa punya, Sumatera punya, Sulawesi punya banyak banget. Kenapa kita susah banget tembusnya ke orang internasional sama kayak orang dari Inggris tahu oh fish and chips Inggris, oh Philly cheese steak itu US, Philadelphia. Kenapa nggak kita kayak selain rendang ya? Harusnya kita punya makanan yang lebih banyak diketahuin sama pasar internasional gitu. Mungkin menurut gua ya Bang ya. Menurut gua itu belum ada yang membawa benar-benaran fokus dari pemerintahnya untuk mengenalkan ini loh signaturenya dish Indonesia. Rendang pun terkena emang udah enak banget pernah jadi nomor 1 makanan enak Ya, berdasarkan media dia dan pernah disorot sama National Geographic ya. Nah, di rendang juga. Harusnya kreator-kreator ini pemerintah tuh harusnya mendukung Ya. apa yang kita Menurut gue angkat. mungkin udah ada, Ada. cuman yang Kurang dilakukan maksimal. belum efektif, ya kan? Karena kalau kita lihat misalnya Korea, dia masif banget penyebarannya karena didukung sama K-pop. K-drama. Sukses nge-push K-drama worldwide. Orang jadi tahu, orang jadi pengen makan kayak misalnya bumbu-bumbu ayam gochujang, japchae, apa segala macem. Kenapa kita nggak bisa bikin series yang mendunia? Kenapa kita nggak pernah bikin itu ya? Karena celebrity chef udah banyak banget Banyak. yang bikin kemasannya menarik juga Menarik banyak. banget. Kenapa nggak dikolaborasiin? Sampai gue terakhir itu ada chef masuk ke ajang perlombaan chef dunia namanya Bocuse d'Or. Ada perwakilan itu bawa. Bocuse d'Or itu dia masih ada hubungannya sama Close the Door? Oh, enggak, itu Oh, nggak ada. jauh. Oh, sorry, Ya, itu sorry. perlombaan Intermezzo tertua chef Oke. Indonesia masuk lagi. Oh iya? Indonesia masuk Oh, lagi wow, perwakilan gitu sama timnya Chef Mandif tahu gua. Nah, Oh, Chef Mandif ya. Iya, tahu kan. Chef senior tuh ya. chef senior. Nah, makanya Gurunya para dia chef-chef. bawa masakan Indonesia sebenarnya gitu. Itu udah mengenalkan sebenarnya. Tapi sebenarnya gua lebih di pemerintahnya kurang efektif sih sebenarnya. Iya. Iya, cuman maksudnya kalau untuk orang yang emang dedicated untuk nge-push ada. Cuman kan tetap kita kalau ngedorong sesuatu menurut gua harus melalui sesuatu yang lebih ibaratnya subtle, ngerti nggak sih? Lo kayak emang bukan secara soft selling lah Iya, ibaratnya. benar. Kayak lo propaganda menurut gua penting banget sih kayak ibaratnya kayak sinetron Korea apa segala macam kan bikin orang tertarik. Kenapa kita nggak bisa Kedoktrin. bikin kayak gitu? Maksudnya penyebaran budaya kita makanannya melalui budaya-budaya kayak gitu. Nah, kalau gua juga nih kalau melihat dari tadi ini, gue selalu kalau misalnya bikin makanan itu ada filosofi sebenarnya. Setiap makanan itu ada filosofi. Oke. Filosofinya itu satu, setiap makanan itu punya makna, punya pesan untuk yang disampaikan sebenarnya. Jadi kayak gini,
maknanya kayak misalnya setahu gua sate lilit. Oke. Jadi lilit itu maknanya dan pesan dan filosofinya itu biar kita tidak bercerai-cerai kayak gitu. Oh, tidak Tumpeng tercerai-berai. maknanya banyak, Hmm. iya kan? Tumpeng kesungguhan, kegigihan. Jadi setiap makanan menurut gue itu ada makna, Pesannya sendiri. ada pesannya tersendiri, ada cerita sendiri. Oke, dan ibaratnya dari plating ini pun harusnya mereka punya pesan ya. Pesan. Kenapa ini ditaruhnya seperti ini, kenapa dibikin muncung seperti ini, kenapa atau di Nah, sambal iya. dipisah kayak gitu. Nah, jadi kayak misalnya tadi ini ayam singgang itu dari Sumatera, ya kan? Padang. Padang ya Ya, kan? Sumatera Barat. Sumatera Barat. Ini ada sambal seset Bali, kan? Ini kayaknya daun tumbuk ya kan dari Sumatera. Jadi Iya. ibaratnya dari pesan dan makna ini kayaknya keberagaman. Oke. Keren gak tuh? Hah? Keren gak tuh? Keren gak tuh? Kayak orang bener gue ngomongnya kayak. 100.000 dulu. Ini ngomong kita boleh coba kan nih? Boleh ayo ngobrol mulu. Ayo kita makan. Ini nasi umara, Bray, namanya. Umara? Seperti yang tadi lo bilang, ini gue pesenin sengaja karena Kenapa? emang udah jadi signature-nya di Lumpang Emas ini. Macam-macam kayak lo tadi, ini ayam singgang, bener dari Sumatera Tahu, Barat. Ini ada lidah cabai hijau, ini ada paru, ya Paru kalau nggak ya. salah, kita coba ya. Paru. Ini dari looks-nya sih kayaknya manis nih, ya. Ini kalau di Sumatera namanya daun tumbuk tapi dikasih honje. Honje itu kecombrang, bahasa Sundanya honje. Oh, Ah oke. iya. Anyway, ini Enak bro. Enak bro. Gua nggak pakai nasi ya. Gua lagi. agak manis, asam gitu cuy, si parunya. Oh, Sebenarnya harus pakai nasi karena nasinya sendiri ini udah ada. daun jeruk. Nah betul. Bro, bisa nggak? Oke, nasi daun jeruk tuh salah satu olahan nasi yang populer juga ya bro. Mulai Kalau populer di ya kan. F&B-an. Mulai populer karena simple, Terus Terus, juga dia gurih ya. gurih dan aromanya sih sebenarnya. Nah, Nah, tapi gua kenapa sih orang suka di gini deh, gini dulu, kenapa tuh, biar apa tuh? wangi menikmati. Oh, menikmati Kalau di luar aromanya. negeri itu kayak kita minum wine harus diginin terus cium dulu. Kalau di Indonesia harus nasi dicium dulu. Bulan banget. Bulan. Gue pernah makan nasi daun jeruk, pengalaman. Ya. Di mana? Di Bandung lah salah Bandung. satu restoran. Daun jeruknya apa? Apa? Nasi panas, daun jeruknya Hah? diiris-iris, Hah? udah digabungin. Oh. Gue makan daun jeruk mentah dong. Jadi sebenarnya cara masak daun jeruk tuh gimana sih bro? Dia dimasak pakai bombay, pakai ini dimasak, nasi, ulen. Oke. Udah. Jadi kayak di oseng-oseng gitu. Oke. Dimatengin juga daun jeruknya juga gak mentah gitu loh. Jadi mungkin dia ini ya salah mengamati ya. Salah mengamati harusnya dimasak dulu, cuma di skip tuh kalau di YouTube tuh. Ya makanya gue dikerjain waktu itu makanya. Ini kok mentah ya gue bilang. Nih, ini full flavor banget, rempahnya banget. Tapi menurut lo, sebagai food blogger, youtuber yang terkenal banget di Indonesia nih kan, Boleh nggak kita balikin mejanya? nah, bagaimana menyikapi menurut gua sih anak-anak chef-chef sekarang tuh kayak kurang pede untuk mengaplikasikan pakai rempah Rempah Indonesia. asli. Kebanyakan sekarang yang saset. Gimana menurut lo? Sebenarnya yang gue temuin tuh bukan malah dia pakai rempah sachet, tapi dari rempah yang bubuk, dari rempah yang asli. Baru kemarin banget, Gimana? restonya temen gue kok Fani, Ya? dia jual nasi kandar kan. Ah, Jadi dia tuh mengadaptasi nasi kandar yang di Malai, dan Malay. dibikin dengan approach-nya dia sendiri. Ah. Kalau yang menurut dia di Malai kebanyakan itu pakai rempah-rempahnya bubuk. Nah, terus Fani bikin nasi kandar versi dia sendiri, pakai rempah-rempah from scratch, rempah-rempah asli. Yang mana dia olah sendiri. Di packaging sendiri. Enggak, dipakai untuk dicampur di masakannya dia. Unik dong. Nah, yang biasanya di sana pakai rempah bubuk, di sana pakai rempah asli, gue ngerasa perbedaannya. Apa? Kalau rempah asli itu masuk mulut tuh lebih smooth, rasanya lebih enak. Dan ibaratnya lo, kayaknya ya, gue nggak tahu, correct me if I'm wrong, kayak lo rempah bubuk tuh mungkin feel-nya lebih powdery. Kalau misalnya rempah asli, itu tuh rasanya lebih smooth, lebih enak, dan gue ngerasa
makan makanan dia itu lebih enjoy dibanding gue pernah makan nasi yang sama dengan Iya. bubuk yang berbeda, Apalagi yang dengan sachet. bumbu yang berbeda. Apalagi yang sasetan ya kan. Ya. Apalagi kan dia harus memikirkan orang-orang yang membuat sasetan itu ada zat pengawet Mungkin, sebenarnya. betul. Itu yang mengurangi rasa. Nah, kalau lu sendiri gimana, Bro? Menyikapi orang-orang yang udah nggak berani untuk explore rempah-rempah asli. Karena kan pasti nggak bisa dibohongin dong. Kalau lu pakai rempah yang ibaratnya bubuk, lebih lebih apa ya? Ada efisiensi waktu lah di situ. Kalau pakai rempah-rempah yang scratch bakal lebih time consuming dan lain-lain. Kalau lu sendiri gimana, Bro? Lo lebih lo tuh prefer pakai yang asli atau yang udah jadi bubuk gitu? Kalau gua yang gua sekarang pelajari, gua lagi belajar masakan Indonesia. Oke. Aslinya jujur gua lagi belajar masakan Indonesia. Karena lo biasa western sama ini kan Japanese sushi kan, sushi. Jepang ya. Tapi kenapa gue milih masakan Indonesia lebih kompleks kan gitu, Bener. bumbu-bumbunya. Bener. Nah, gue lebih pokoknya rempah-rempahin originalnya. Tapi gue pakai teknik lagi yang modern, ntar jadi lebih smooth. Oke. Kayak gitu. Nah, sederhana gitu. Biar sederhana adalah gue biasanya cuma cukup rempah-rempah paling simpel cuma cukup bawang merah, bawang putih, udah cabai, udah. Tipsnya adalah ya kalau mau flavornya mau lebih dapat lagi pakai ulekan. Oke. Tapi kalau mau cepat ya blender. Semakin kesini pakai blender. Ada nggak satu rempah-rempah yang underrated yang menurut lo kalau di setiap masakan pakai rempah-rempah ini akan lebih enak tapi orang-orang tuh belum explore gitu, belum sampai tahu. Contoh misalnya kayak kapulaga kah, bunga lawang, apapun lah itu yang menurut lo kayak ini harusnya orang-orang mulai masak pakai ini nih gitu. Salah satunya si honje ini. Honje. Honje. Honje ini Honje tuh yang gue tahu dia Kecombrang. punya slogan apa tuh? semakin di depan. Tuh. Beda honje. Ini candan bapak-bapak nih. Ya, bapak anjir. Ini apa maksudnya? Salah ya. Sorry. Lanjut. Jadi kalau honje, gue selalu pakai honje atau kecombrang. Hah? Banyak yang jarang explore. Oke. Paling di Sumatera explore. Sampai gue masuk di MasterChef pun bawa honje dan berani. Dan Chef Arnold itu pada nggak suka si honje itu. Tadi gue Honje itu memberani. bentuknya lebih kayak apa sih, Bro? Bunga, wangi banget. Sebenarnya buat makanan, buat parfum, buat ruangan itu enak banget. Tapi jangan, itu full flavor. Oke. Tapi jangan terlalu banyak, too much lah bayang. Kayak gitu. Sampai gua bikin es krim kecombrang itu viral. Es krim kecombrang. Ya, waktu itu di galeri es krim kecombrang. Unik. Tapi karena gua terinspirasi ada di hotel mana bikin sorbet Oke. kecombrang. Nah, gue dibawa di galeri bikin es krim kecombrang. Tapi bukan pure kecombrang, gue kasih daun mint, pakai yuzu, asem. Coba lo kasih tahu ke temen-temen yang nonton di rumah, pasti kan pengen tahu. Kita ngomongin tadi sorbet, ada gelato, ada es krim, semuanya bagi gue sama-sama es krim aja gitu. Cuman pasti ada bedanya, itu apa, Bray? Bisa penutup lah ya. Nah, ini agak berat, gue takut salah nih. Iya, nggak apa-apa. Banyak chef-chef muda nih yang bener-bener counter banget, gitu. Gue sih masih muda jiwa gue. Iya. Gitu. Terus? Menurut gue sorbet itu simple, es krim simple, cuma lu punya buah di blender, disaring, ditaruh tempat, udah itu jadi sorbet. Dibekuin, dikerok doang. Iya. Sorbet. Kalau es krim, dia lebih, setahu gua, maaf buat yang mendengar ini, es krim itu lebih banyak pakai krim Oke. dan Susu. pakai kuning telur. Kuning telur. Iya. Oke. Pakai kuning telur es krim. Heeh. Kalau gelato itu mulai terkenal lah sekarang gelato kan, karena lebih lembut, lebih apa, itu es krim Itali lah sebutannya, dari Itali. Gelato tuh lebih ke susunya lebih banyak. Oh, I see. Lebih susunya lemaknya sedikit. Jadi pas ditarik itu lebih soft. Nah,
Dan kayaknya emang lebih solid teksturnya Solidnya ya lebih padat daripada lagi si es gelato krim tuh. biasa ya. ah. Oh, I see. Ya, jadi itu lemaknya lebih sedikit daripada es krim. Es krim kan ada Ah. telur soalnya. Ya, 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 ya. Kayak gitu. Kalau gelato kayak gitu menurut gua ya. Oke. Takutnya yang mendengar Gak ini apa-apa, gak apa-apa. Seenggaknya dari situ gue jadi tahu nih ketika gue lihat gelato, oh ini yang ini. Sorbet, oh itu yang itu. Jadi Iya. lu bisa expect rasanya atau teksturnya akan seperti apa. Iya, itulah perbedaan es krim, gelato. Setahu gua gelato dari Itali. Ini gue kirain udah kelar nih kita mesen. Masih ada lagi nih? Masih ada. Masih ada Oke. apa nih? Coba. Sini aja deh. Masih ada dong. Kita buka. Ini lu pesenin gue ya? Yoi. Coba lihat ya. Yah, kocak. Apa rahasia di balik telur? Gua gimana? Kenapa lu ada ketakutan dengan telur ini? Sebenarnya bukan ketakutan ya. Ada trauma kah? Bukan trauma. Jadi mungkin kalau yang udah nonton gua pasti tahu kalau gua pernah punya hubungan dengan telur. Apa? Sebelum almarhum Bang Babe punya dadar beredar, 2 tahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya gua develop produk ini. Telur. Jadi sebelum dadar beredar udah ada nih usaha lo. Usaha pertama apa namanya? gua yang sebenarnya adalah ini usaha belajar gua, namanya si telur. Si telur namanya. Si telur lah. Si telur. Si teloer. Teloer. Oke, itu adalah pintu pertama gue masuk ke dunia F&B. Terus? Kayak industri F&B Kenapa bisa ada dibilang. ketakutan trauma di telur ini? Sebenarnya gue waktu itu Pura-pura nanya, pura-pura nggak tahu sebenarnya. iya, sebenarnya dia udah gue ceritain banyak sih, cuman nggak apa-apa gue sharing aja ya. Oke. Ini pengalaman pertama gue belajar masuk dunia F&B tapi sebagai brand ambassador pada saat Gila itu. ya, artis banget lu ya. Enggak dong, influencer aja gitu ya. Yang namanya gitu bikin ya. di Instagram sama YouTube. Kita nggak bisa menolak kalau dibilang influencer pasti kan. Tolong yang mendengar gue butuh BA. Produknya inilah all about telur. Cuman kayaknya gue salah timing. Gue dan partner salah timing bukanya. Buka di mana pertama kali? Waktu itu buka di Karang Tengah. Cuman bukan masalah lokasinya. Tapi cara jualan kita. Kita waktu Kenapa? itu lebih konsennya di online, platform online. Sementara waktu itu kayaknya pandemi udah mulai lengang. Orang-orang udah mulai shifting dari jajan online ke dine-in. Nah gue masih dengan formula online, kayak promo online. Akhirnya kalau kita ngomong soal promo online di platform ojek online itu kan pasti kan harganya pasti lebih mahal karena ada ongkos platform dan lain sebagainya kan. Di platform itu harga gue mahal. Karena apa? Lu untung gede lo. Bukan, Mahalin. karena memang satu biaya aplikasi, Iya. cuman kita ngincar promonya juga kan. Iya. Kalau misalnya lu beli 2 atau 3, itu harganya akan sama. Sama Kurang lebih aja. sama kayak lu beli offline. Oke. Jadi lebih ke situ strateginya. Cuman ada satu kreator teman gue juga, gue tidak menyalahkan dia. Gue menyalahkan pada saat Sebut orangnya, sebut. Gue gak mau sebut saja Mamang Kuliner, tapi gue gak mau nyebut Mamang ya. Kuliner. Gue gak mau nyebut, Oh, gue gak nggak boleh. nyebut namanya Hanif, gue gak mau nyebut. Tolong dikit gitu ya. Biar kita aja yang tahu nih. Iya. Dia itu Takutnya kebetulan, nggak ada yang mendengar lah itu Mamang Kuliner nggak ya. tahu. Dia itu kebetulan beli di outlet kita yang baru buka. Benar. Baru saudara. buka masih fresh dan waktu itu kita ibaratnya supply chain-nya masih belum terlalu rapi. Akhirnya banyak bahan-bahan yang kosong. Pada saat dia pesen, Di review lah. ibaratnya gue lagi apes tuh. Apes. Dapatnya yang bahannya habis atau apa jadi nggak Habis dong lengkap. di review. Habis gue sama netizen bro. Terus? Waktu itu kan gue masih review yang punyanya artis, punyanya influencer. Bahasa gue masih kayak Enak. lebih kritis lah ya. Iya. Bayangin ketika gue nge-review orang dengan sangat kritis, gue punya usaha sendiri, Ini waktu kritis itu parah. bisa dibilang fail ya. Apa? Kena lah gue, lu waktu itu ngata-ngatain si ini sendirinya nggak bisa dah. Sampai hari ini masih ada orang yang kayak, Bang Sitlor apa kabar, Sitlor apa kabar. Jadi Gitu. agak trauma gitu, kejadian gitu, gara-gara itu langsung tutup. Enggak, belum. Waktu itu gue, kalau nggak salah di review dia itu, gue kan buka 2022 awal kalau gue nggak salah ingat. Terus itu di reviewnya tuh pertengahan tahun 2022 masih buka. Ini baru kita tutup tuh Oktober 2023 lah. Oh, Karena gue rasa baru kayaknya timingnya belum pas. Belum pas. Produknya mungkin agak terlalu idealis dari kitanya sendiri. Terus jatuhnya ya udah mungkin belum saatnya aja kita buka bareng. Mudah-mudahan ada Ya mudah-mudahan. ada lagi Iya, si mudah-mudahan Endok gua masih- namanya si Hah? Endok sama makanya si Endok. Endok ya? Bisa. Enggak, gue mau bikin si telur reborn. Ntar gue calling lagi partner Tapi gua. kalau gue sih agak ada, lu kan ada rasa trauma di telur gua ada rasa trauma sebenarnya. Apa? Nah ini dia. Gue gak mau gue doang yang sharing. Ah, ya harus kita lu biar juga. adil doang. Nah, gue kan telur dadar.
Lo ada nggak satu makanan yang masih bikin lo trauma sampai hari ini? Bray? Sampai detik ini masih banyak ngecengin netizen, ngecengin Lo ya? gua secara pribadi di media sosial banyak gitu ngeledekin. Gua trauma masa sama chicken wing. Chicken wings. Benar. Kenapa tuh chicken wings tuh? Lu kan udah tahu. Oh, Lu kan udah pura-pura gak tahu ya. Konteks aja ya. Konteks aja Ini ya. orang dikeluarin nama chicken wings. Nah, itu deh. Nah, intinya dah. gara-gara chicken wing, Itu kita bahas dulu nih. Kenapa lu bisa sampai keluar karena chicken wings yang belum mateng? Sekelas lu yang udah punya pengalaman, kalau bisa bikin chicken wings-nya nggak proper, Bray. nah Itu- makanya gua agak trauma sama chicken wing. Nah, itu Gara-gara kenapa? Ada chicken apa? wing, gua pulang. Itu di kenapa, Bray? Master Apa yang Chef. terjadi pada saat malam itu? Gila, posisi gua udah capek, Oke. pressure-nya tinggi. Itu Dan- 5 besar ya? 6. 6 besar, oke, terus? 6 besar, pressure tinggi. Sausnya enak semuanya. Gue Ah. bikin sausnya pakai red curry, pakai Thailand gitu. Oh, oke. Kayak gitu, dibumbuin juga. Dan gue anehnya adalah, gue nyobain di bench di tempat gue itu ada yang mateng. Oke, pas Pas lu gue nyoba, serve di buat juri, jong semuanya nggak mateng. kok bisa? Kan lu bikinnya satu batch dong. Iya kan ada suhu yang dimana kayak Una deh. Kemarin Una pulang gara-gara terong. Dia dicobain terong tuh di tempatnya nggak mateng. Pas lu coba enak, Ah, mateng. mateng. Tapi pas lu serve ternyata kedapatan juri Ada yang merah-merahnya. Ayam nggak mateng, udah bro, Iya, iya, fatal. iya, Kalau fatal. ikan nggak mateng, terus daging nggak mateng, is oke. Tapi kalau ayam, salmonella ya. salmonella gitu sih. Jadi gua agak trauma. Jadi kalau misalnya gua lewat brand ini nih yang chicken, aduh langsung gua kayak panas dingin. Bro. Tapi Bray, menurut gua Sampai diledekin sampai sekarang. Ayam tuh matang gitu. aman aja. Bukan masalah lu emosional ya, kayak lu di apa dessert favorit lo yang sering lo bikin, yang jadi signature lo? Gua mengakui gua lemah di dessert dan Oke. ya dessert gua lemah. Gua lebih ke cold kitchen gua lemah. Gua lebih ke hot kitchen gitu. Tapi gua lebih ke bikin dessertnya itu kayak misalnya lebih ke Indonesia apa ya? Cendol. Cendol, Oke. kayak gitu, pisang goreng, Oke. keju, Ah. kayak gitu. Tapi tampilannya kayak gini. Ini kan kopior gelato, Kopior. kopior. Satu lagi Mi, Apa? lo pegang piringnya deh. Nah. Dingin. Ini dia taruh di kulkas dulu kayaknya. Gua nggak dingin. Kalau enggak, nah berarti lo keluarnya belakangan. Ini harusnya kayak gua nih. Dingin, Jo. Jadi ini kopior. Terus, satu lagi sebelum kita makan nih. Apa yang bikin lo tidak menguasai dessert? Di mana tantangannya dan sesusah apa sih sebenarnya bikin dessert itu? Karena satu, waktu pas memutuskan gue lebih fokus ke hot, gue ke dessert itu kayak emang nggak berkemungkinan gue paham, tapi gue tidak mendalami Jadi banget. nggak ngulik ya? Nggak ngulik I banget. see. Kayaknya satu dessert itu butuh kesabaran, ketenangan, kayak gitu. Dan tekniknya juga nggak kalah susah dari masak-masakan kayak Iya. appetizer, main course, Gua dan nggak- lain-lain. Cuma gue nggak tidak mendalami banget Oke. kayak gitu ke dessert gitu. Ini kopior nih, Bray. Apa ya yang tahu tentang kopior? Nah, setahu gua kopior itu adalah kelapa yang dari segi tekstur dagingnya itu beda. Cuman gua nggak bisa mendeskripsikan karena jujur gue jarang banget mesen kopior. Nah, sebenarnya kopior tuh apa sih, Bray? Nah, Apa yang bikin dia jadi beda daripada kelapa lain tuh dari segi tekstur? yang gue tahu ya, gitu. Kopior itu banyak yang salah diartikan. Kopior itu adalah kopior itu adalah kelapa muda sebenarnya. Oke, kelmut ya, kelmut, kelapa muda. Sebenarnya kelapa kopior itu ada jenis kelapa kopior yang salah genetik, cacat. Jadi menurut lo kopior itu adalah, bukan menurut lo, jadi sebenarnya kopior itu adalah kepala lagi gue. Kelapa gagal. Gagal. Tapi dalamnya itu dagingnya itu lembut. Wow. Iya kayak gitu, lembut. Tapi kebanyakan agak susah sekarang kelapa kopior. Pakai kelapa muda. Oke, jadi bisa direkayasa dibikin ya? Sebenarnya dia mikir ini kelapa kopior, sebenarnya kelapa kopior itu susah Oke, sebenarnya. oke. Kita Jadi- sambil cobain ya. Oke, ini sumpah, gue kaget sih sama rasanya sih. Enak banget. Kopior harus ada kandungan kelapanya, Mhm. ya kan? Ada santannya. Nah, kalau ini jatuhnya apa nih, Bray? Sorbet, gelato, atau es krim? Oh,
Di dalamnya ada ketan hitamnya cuy. Hah? Ini lu coba belah di bawahnya. Ini tuh ada ketan hitamnya ternyata. Ini apa ya? Oh. Hmm. Wah enak banget sumpah. Best. Best enak banget. Sumpah ini terbaik. Enak Bro. banget. Cuman paling tekstur si ketan hitamnya yang keras banget ya. Cuman Nggak ketika coli, lo- gue lebih enak nih. Oh iya? Karena piringnya nggak piring lu es ya, gue nggak. Bentar, gue pengen tahu perbedaan suhu dari piring gue yang dingin sama piring yang hangat. Tapi kenapa lo lebih gampang ya? Enak kan? Iya, enak banget lagi. Nah, soft kan? Hmm. Nah, hancur kan? Ini soft gelato. Wah, kelapanya, santannya, ada rasa-rasa. Biasanya kalau misalnya di bulan puasa tuh kopir-kopir ada pakai marjan merah-merah. Tapi merek tuh barusan sebut saja sirup ya. Nggak apa-apa sirup. Tapi kalau misalnya di Sunda namanya es goyobot. Oke. Ah, ini mirip es Apaan tuh goyobot. es goyobot? Kelapa, es gitu. Es doger lah. Tapi ini mind blowing banget. Gelato kopiornya enak Nah, banget sumpah. bahasanya ini kalau di bahasa kitchen nama kerennya adalah disconstructed kopior. Satu adalah Jadi kopiornya dia ngontrak. disconstructed adalah perubahan bentuk. Oh, Ini deskonstruk. Iya. Kirain gue dia ngontrak di mana gitu. disconstructed kopior. Oke. Di sini kan namanya gelato kopior. Oke. Apa tuh konsep dari diskontrak itu sebenarnya apa, men? Perubahan bentuk ini masuknya ke ilmu kimia. Anjay. Wah. Molekul-molekul. Bener. Ternyata susah ya belajar Susah, chef itu ya. Gue baru tahu kalau ilmu IPA gue pas di SMA itu masuk ke kitchen. Jadi kira udah nggak kepake ya? Nggak kepake. Karena perubahan bentuk namanya ada bahasa emulsion. Perubahan bentuk dari cair jadi padat. Cair jadi padat, emulsion. Sorry gue potong. Ajan dulu bentar. Ajan, ya kita makan aja dulu. Terakhir, Apa? sebenarnya. Gue percaya kalau sebuah tujuan besar bisa dimulai sama movement kecil yang dilakukan sama masing-masing orang. Kira-kira apa yang akan lo perbuat atau apa rencana lo ke depan untuk ngebantu menyebarluaskan masakan atau makanan Nusantara kita ke tempat yang lebih oke lagi, Oke lagi. lebih maju lagi. Maju lagi ya. Yang pertama adalah gue pengen ini masak Indonesia tuh lebih dikenal seluruh dunia. Ya, gimana tuh? Gue harap gitu dari bahan baku rempah-rempah yang kita punya akses banyak kayak gitu yang unik-unik gitu. Tapi gue pengen para chef muda, para chef yang baru-baru atau misalnya kita nggak selamanya gitu di posisi ini gue juga. Gue harap jangan malu bawa dan ngembangin masakan Indonesia. Menurut gitu. Karena menurut gue masih banyak malu chef-chef ini bawa masakan Indonesia. Jadi gue harap yang denger gini gue pengen banggalah punya masakan Indonesia karena Indonesia lebih kompleks, lebih beragam dan banyak makanan yang harus kalian explore dan kalian desain plating yang lebih bagus lagi. Oke. Kayak gitu. Menurut lo apa yang lo bisa berbuat untuk masakan Indonesia? Butuh sponsor kah untuk keliling Indonesia? Untuk saat ini Apa? yang gue punya adalah platform sosial media gue. Ya. At least hal kecil yang gue lakukan adalah ikut menyebarkan awareness masakan-masakan Indonesia yang mungkin belum tereksplor atau usaha-usaha kecil yang menurut gue punya potensi besar untuk bisa lebih berkembang yang mereka tuh sebenarnya nggak punya kemampuan untuk melakukan strategi digital marketing, promosi. Nah di situ channel gue masuk. Lo masuknya ke situ. Di situ platform gue masuk. Gue pengen explore lebih banyak dan menemukan lebih banyak UMKM yang punya potensi besar dengan masakan enak, dengan hati yang besar untuk apa ya? Untuk
ibaratnya ikut memajukan kuliner-kuliner Indonesia juga. Masih banyak banget UMKM itu yang tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan gua ngonten udah hampir 10 tahun. Berapa tahun? Tapi Jakarta ini aja belum habis gue Nggak explore. habis ya. Even gue selama 10 tahun gue jarang banget explore Jakarta Utara ibaratnya gitu. Mungkin nanti Itu kedepannya nggak gue bisa akan terus explore ke daerah lain. Dan Pak, mungkin mudah-mudahan dapat sponsor ke Papua lah kita berdua ya. Amin. Dan kolaborasi juga sama kayak chef-chef kayak lo. Karena gue juga berteman sama alumni MasterChef. Selain lo kan, lo juga gue kenal baik. Ada Rehan, ada Abdi, ada yang lain, ada Bang Adi, Lord Adi. Gue harap kita juga bisa kolaborasi suatu hari nanti untuk bikin movement yang bisa bikin makanan Indonesia mudah-mudahan mendunia. Itu menurut gue perlu Amin. kolektif sih, perlu kerjasama dari kita semua. Dari influencer yang rame-rame, chef yang juga rame-rame, dan mudah-mudahan juga pemerintah kita mau ikut support dan Itu. bisa berkolaborasi Mudah-mudahan kita ya sama-sama. pemerintah ke depan bisa melihat Gue rasa udah ada yang sisi mereka lakukan. hospitality untuk Betul. gitu. Gue rasa udah banyak yang mereka lakukan, cuman kayaknya program itu harus terus dilakukan dan harus terus dikembangin sih. Ya paling gitu aja deh, Bray. Gue appreciate banget lo udah mau duduk di sini sama gue. Oke, makasih banget juga udah nemenin ngobrol. Yoi, udah mau sharing-sharing soal dunia chef, dunia dapur. Kita explore tadi soal rempah-rempah dan lain-lain, makanan lain. Semoga kita punya tujuan yang sama untuk Amin. melestarikan kuliner Indonesia Tetap sampai kita kapanpun. Ya, kita tetap sering-sering ngobrol kayak gitu Yoi, lah ya. kolaborasi penting, Bray. Thank you banget. Ya, Mi. thank you banget. Sukses buat Thank lo, you. semua usaha lo, project lo Amin. lancar semua. Jangan lupa ajak-ajak gua kalau dapet sponsor. Jangan lupa lah ya. Kita makan dulu ya. Saling berbagi rezeki aja gitu Iya ya, Bro. kan, bro.